Iya Ibu, ini ada Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ibu, baik. Sehat-sehat Ibu. Masih semangat? Semangat belajar? Semangat. Kemarin kita sudah berada pada bulan Ramadan. Bagaimana anak-anak semua? Bagaimana puasanya? Puasanya lancar? Lancar. Satu kalah Ibu. Kenapa tuh? Sakit Ibu. Saudara kalah Ibu. Jadi sekarang sudah dengar berita dari BMKG kemarin? Sudah dengar? Ada yang dengar? Ada yang tahu? Ada yang lihat? Gempa kan Ibu. Yang mana sih? Gerhana Ibu, gerhana. Bukan. Yang lain Yumi. Sekarang karena sekarang itu sedang berada pada cuaca ekstrim. Jadi saya mohon anak-anak sekalian untuk menjaga kesehatan dengan baik. Jangan seperti saya, karena saya sekarang dulu. Jadi saya minta anak-anak semua bisa sehat-sehat. Jadi dijaga kesehatannya ya. Baiklah pada hari ini sebelum mulai pembelajaran, saya persilakan dulu kepada ketua kelas untuk menjalankan kelasnya dan berdoa. Silakan ketua kelas. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar ada baiknya kita berdoa. Selesai. Baik, saya kembalikan lagi. Oke, baik. Sebelum memulai pembelajaran, saya periksa dulu hadirannya ya. Iya Ibu. Pertama, di Dewi. Sakit Bu. Sakit. Harus jaga kesehatan ya, supaya tidak sakit. Iya, Jihad. Andi Kendrick. Nurul Nabila. Agar menjaga kesehatannya dengan baik. Oke, sebelum memulai pembelajaran, saya berikan dulu tes ya. Tesnya hanya sederhana, jadi nggak usah panik. Jadi saya sudah kirim ke ketua kelas, silahkan disebar ke grup kelasnya ya. Ibu. Kan diisi waktunya 5 menit saja, karena soalnya cuma singkat. 5 menit ya, jangan tesnya sederhana. Jadi ajarin dulu ya. Nggak usah nyontek ya. Saya juga ada pakai itu. Sudah apa? Sudah lain. Sudah. Oke, baik. Jadi pada hari ini kita akan belajar apa? Pencemaran udara. Iya, jadi sebelumnya kita telah belajar mengenai pencemaran lingkungan. Bukan sebelumnya juga kita sudah belajar mengenai pencemaran lingkungan air. Dari anak-anak dulu, saya mau dengar dulu. Apa masih ingat nggak materi sebelumnya? Siapa yang bisa jawab? Apa sih yang dimaksud dengan pencemaran itu? Ayo, siapa yang bisa jawab? Saya Ibu. Iya, Tia, silakan. Jadi pencemaran merupakan suatu kondisi di mana lingkungan itu terkontaminasi oleh zat-zat tertentu yang dapat merusak dari lingkungan tersebut. Ada yang lain? Ada yang mau menambahkan? Oke, sudah benar ya dari Tia. Tepuk tangan dulu untuk Tia. Semangat ya yang lain. Jadi kita akan mempelajari pencemaran udara pada pertemuan kali ini. Jadi coba dibacakan ada berapa tujuan pembelajaran di atas? 3. Coba Kevin bacakan apa yang pertama? Definisi pencemaran udara. Iya, yang kedua. Melalui Inisiasi. serta didik dapat mengidentifikasi faktor-faktor penyebab pencemaran. Belajar kelompok ya, jadi siap-siap. Jadi saya akan bagi nanti teman kelompoknya, jadi jangan ada yang berkelahi ya. Kita sudah bagi baik-baik. Oke, sebelum lanjut materinya, kita nonton video dulu. Disimak baik-baik ya. Monster polusi udara di kotamu. Mereka sangat kecil dan menyebabkan kotamu seolah diselimuti kabut. Padahal itu polusi udara. Jika monster ini terhirup masuk ke paru-paru dan organ penting kita, resikonya
Videonya. Sudah Ibu. Ya. Saya persilahkan dulu siapa yang menyampaikan pendapatnya mengenai video tadi. Apa yang bisa dipahami dari video tersebut? Coba Sarlina. Tadi tuh videonya tentang pencemaran Ibu, di mana itu pencemaran udara banyak sebabnya Ibu, seperti salah satunya itu yang kena lukat Ibu, asap-asap kendaraan, terus banyak akibat dari adanya pencemaran udara ini Bu, mulai dari penyakit stroke, kemudian penyakit jantung dan lain-lain Ibu, seperti itu. Baik, tepuk tangan dulu kita dari sebelah ada yang menambahkan? Ada dari bawah. Oh ya tadi Bu yang di video yang saya dapat Ibu kayak penyebab terjadinya pencemaran udara kayak misalnya kendaraan tadi seperti yang disebutkan Nisa, terus ada penyakit dan cara pencegahannya Ibu, kayak itulah. Apa cara pencegahan? Ya sudah benar ya yang dikatakan oleh Kevin dan Anissa. Jadi kita akan membahas mengenai faktor-faktor penyebab dari pencemaran udara. Sebelum itu kita akan pelajari dulu pengertian dari pencemaran udara. Tapi saya lihat tadi sudah banyak yang paham ya dari video tersebut. Jadi dapat didefinisikan bahwa pencemaran udara itu merupakan suatu kondisi di mana udara mengandung senyawa-senyawa kimia maupun biologi dalam jumlah yang memberikan dampak buruk, artinya dampak buruk bagi kehidupan manusia, baik bagi kesehatan manusia, hewan maupun tumbuhan. Nah, selain itu juga pencemaran udara ini juga dapat merusak salah satunya yaitu keindahan alam kita. Sudah paham semua apa definisi dari pencemaran udara? Iya. Perlu anak-anak ketahui bahwa pencemaran udara itu dapat terbagi menjadi dua. Yang pertama ada pencemaran udara primer. Artinya pencemaran udara ini berasal dari pencemar itu sendiri. Nah, contohnya tadi dari video asap kendaraan. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari pencemaran lingkungan. Kemudian siapa di sini yang masih sering membakar sampah depan rumahnya? Orang tuanya masih ada? Masih ada ternyata. Saya pikir sudah tidak ada. Nah, itu salah satu dari bentuk pencemaran asapnya yang dapat mencemarkan udara. Nah, kemudian yang kedua ada pencemaran udara sekunder. Artinya pencemaran yang disebabkan oleh reaksi antar substansi tersebut. Nah, dari yang tadi beberapa contoh dari pencemar udara itu akan bereaksi. Nah, itu yang disebut dengan pencemaran udara sekunder. Kemudian kita lanjut. Ada faktor penyebab bencana pencemaran udara. Yang pertama tadi adalah salah satu contohnya yaitu adalah aktivitas alam. Salah satu contohnya yaitu misalnya dari aktivitas hewan ternak, kotoran hewan ternak. Nah, ternyata ini juga dapat menjadi salah satu penyebab di dalam hewan ternak itu, kotoran hewan ternak itu ternyata mengandung senyawa yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara yang dapat merusak ozon bumi yang di atas. Kemudian aktivitas manusia. Nah, siapa yang bisa memberikan contoh salah satu kegiatan manusia yang dapat menyebabkan pencemaran udara? Tadi sudah terlihat di video. Salah satunya apa? Kendaraan Asap bermotor. Jadi ada lagi salah satu contohnya yaitu asap pabrik atau industri. Masih banyak kan sekarang yang mengeluarkan pabrik-pabrik yang mengeluarkan secara bebas asapnya. Nah, itu merupakan salah satu dari penyebab dari pencemaran udara. Sudah paham ya? Sudah. Jadi ada berapa tadi? Ada faktor penyebab pencemaran udara berapa? 2. Sudah dipahami ya, aktivitas alam dan aktivitas manusia. Kemudian dampak pencemaran udara. Nah, ada banyak dampak dari pencemaran
pencemaran udara. Saya akan memberikan contoh beberapa contoh. Yang pertama, kesehatan. Tadi sudah kelihatan di video yang mendapat rusak paru-paru, jantung, stroke. Nah, jika kita menghirup udara yang sudah tercemar, nah inilah penyebabnya. Banyak bagi kesehatan. Kemudian bagi tumbuhan, daun. Ya, pada tumbuhan. Nah, itu dapat dari pencemaran udara itu dapat merusak bagaimana tumbuhnya dari tumbuhan. Kemudian efek rumah kaca. Salah satu dampak pencemaran udara yaitu efek rumah kaca. Kemudian rusaknya lapisan ozon bumi. Jadi mengenai dampak dari pencemaran udara. Teman kelompoknya mana? Nah, saya kasih berikan dulu ya. Ibu Kevin. Silakan dikerjakan. Silakan lihat petunjuknya. Silakan awalnya. Silakan. Maka selanjutnya masukkan. Masukkan dua-duanya baru masuk. Nggak dipatah dulu kan? Bisa enggak? Ya, bisa. Oke. Terus ya, Cepat bisa. Kemudian tutup ya. Masukkan. Bahkan nanti udah di Enggak, tidak. Nanti sistemnya di keluar nanti ya bagus kalau bahasa Ibu. Ya, petunjuknya bagaimana? Kita tunggu selama 20 menit. Kemudian kita tunggu silahkan diisi pertanyaan yang ada di LKPD-nya ya, diisi hasil pengamatannya. Ya, ini kelompok 1, ini kelompok 2 ya. Sisa 3 menit Ibu, sudah 17 menit. Gimana yang lain diperhatikan ya, selanjutnya bagaimana? Ya Ibu, seperti ini kalau dari kelompok kami 18 menit sekarang sudah terlihat banyak sekali asap Ibu. Asapnya Ibu. Ini kalau dibuka. Layu sekali juga Ibu tanamannya Ibu. Iya. Iya, tadi segar Nah, Ibu. dapat dilihat kan perubahannya. Sudah nih. Sudah. Lakukan hal yang tidak diperintahkan ya. Sudah Ibu. Kalau begitu, saya kelompok berapa yang berdua nih? Saya. Kelompok Cibi. berapa? Cibi. Kelompok Cibi ya. Kalian boleh Pak? Ya silakan ya kalau ada. Silakan berdiri aja ya di tempatnya. Bagaimana hasil pengamatannya tadi? Jadi kalau berdasarkan lembar kerja itu Ibu dapat dilihat bahwa pada gelas A itu kondisi sebelum diberikan asap yang terjadi itu airnya itu jernih, bening dan terlihat bersih sekali Bu. Sedangkan sesudah itu terlihat kalau airnya itu mulai kotor dan warnanya itu agak kuning gitu Bu. Kemudian pada gelas B ini yang ada tumbuhannya Ibu. Terlihat kalau pada tumbuhannya itu dia yang awalnya segar, itu sekarang sudah layu, tidak bagus Ibu. Kemudian ya seperti itu. Kemudian ini Ya silakan. bagaimana pengamatannya? Kalau untuk nomor pertama itu berdasarkan pengamatanmu bagaimana perubahan pada air dan tumbuhan setelah diberikan perlakuan. Itu air tadi berubah menjadi kuning serta tumbuhan berubah menjadi layu dan warnanya juga sudah bukan hijau cerah Ibu. Ini dikarenakan karena adanya efek pencemaran yang didapatkan dari asap
tadi Bu. Kemudian untuk nomor 2 itu Ibu, prediksinya itu airnya akan menjadi tercemar dan tidak akan bagus untuk dikonsumsi lagi Bu. Dan tumbuhannya yang awalnya layu bisa jadi menjadi mati kalau lama-lamaan Ibu. Kelompok yang lain perhatikan ya temannya. Kemudian nomor 3 itu Ibu, berdasarkan pengamatanmu tentukanlah udara pada toples yang ditutup termasuk udara tercemar atau tidak termasuk. Udaranya itu termasuk tercemar Ibu. Ini bisa dilihat dari adanya kabut asap Ibu. Kemudian nomor 4 Ibu, jika sebuah lingkungan dengan polusi udara yang tinggi, bagaimana pengaruh terhadap air? Pengamatannya ya. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan dapat diketahui bahwa salah satu penyebab pencemaran itu adalah asap pembakaran, di mana asap pembakaran ini mengandung zat-zat yang tidak baik untuk lingkungan sekitar Ibu, sehingga dapat menyebabkan udara itu mengandung polusi. Adapun penyebabnya dapat menyebabkan air tercemar serta tumbuhan yang layu juga Ibu. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Sekarang bagaimana kelompok 1 siap? Kelompok 1 bagaimana siap? Ya, saya persilakan kelompok 1 untuk memaparkan hasil pengamatan. Kelompok Q. Silakan. Pada kesempatan ini jadi berdasarkan hasil pengamatan pada gelas air berisi tumbuhan itu sebelum diberi perlakuan airnya tumbuhannya itu segar hijau segar dan tidak layu. Setelah diberi perlakuan airnya itu tanamannya itu menjadi layu dan daunnya itu mudah rontok. Kemudian yang di gelas B itu sebelum diberi perlakuan jernih dan setelah diberi perlakuan itu airnya Perhatikan ya temannya. airnya kemudian dapat Ya, silakan kesimpulan. dapat kami simpulkan bahwa setelah diberi perlakuan tumbuhan menjadi layu dan air menjadi keruh. Itu terjadi karena adanya polusi pencemaran udara yang terjadi. Serius ya. Pencemaran udara yang terjadi, di mana asap yang dapat mencemari tumbuhan dan air, di mana asapnya itu mengandung bahan-bahan kimia yang dapat yang nantinya bahkan bisa merusak tumbuhan dan air. Tangan kelompok 1 ya. Oke, baik. Perhatian. Siap kami. Bagaimana? Tadi hasil pemaparannya ya. Kemudian ada tidak yang ingin bertanya ke sesama teman kelompoknya? Kelompok 1 ada yang bertanya ke kelompok 2. Kelompok 2 ada yang ingin bertanya ke kelompok 1. Jika ada silakan. Oh iya, saya pikir semua sudah paham ya dari hasil pemaparan. Jadi pada percobaan tadi kalian telah melakukan percobaan mengenai pencemaran udara. Jadi obat nyamuknya di sini berfungsi sebagai asap dan obat nyamuk itu berfungsi sebagai udara pencemar. Jadi kita tutup supaya udaranya dapat mengenai materi-materi yang ada dalam toples. Nah tadi sebelum kita memberikan perlakuan pada air, bagaimana tadi sebelum kita memberikan perlakuan? Bening. Airnya bersih dan bening ya, bersih. Kemudian pada tumbuhan tadi yang di gelas B, bagaimana keadaan sebelum diberi perlakuan? Segar. Nah, Hijau. setelah kita berikan perlakuan, diberi pencemar udara, yaitu asap dari obat nyamuknya, bagaimana keadaan setelahnya tadi? Layu. Ya, tumbuhannya jadi layu ya. Kita tadi sekitar 20 menit, jadi tumbuhannya sudah tidak segar lagi. Kemudian airnya bagaimana? Kuning. Ya, airnya menjadi keruh. Jadi itu merupakan salah satu contoh dari pencemaran udara dan ada banyak dampak-dampak yang sudah
sudah anak-anakku pahami tadi ya. Tadi ada berapa? Coba sebutkan nih, saya ingatkan kembali dampak dari pencemaran udara. Ada 4. Untuk kesehatan terutama ya. Pernapasan, Pernapasan dari video tadi ya. Ya. Pernapasan katanya. Ya, jadi saya harap anak-anakku semua bisa karena kita lihat udara di luar menurut saya sudah cukup tercemar ya. Sudah banyak asap-asap kendaraan, jadi saya harapkan jika keluar dapat menggunakan masker ya supaya kita tidak menghindarilah untuk terkontaminasi langsung dari pencemaran udara. Oke, bagaimana hari ini? Sudah masih seru? Seru tadi pertemuannya? Masih semangat? Semangat pembelajaran hari ini. Tahu ya? 1, 2, 3. Tepuk semangat. Jadi cukup menyenangkan ya pembelajaran hari ini. Untuk pekan depan kita akan mempelajari pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari mengenai pencemaran tanah. Jadi saya harap buku paketnya dibaca-baca ya, maminya dibaca sebelum kita memulai pembelajaran. Iya Ibu. Oke, baik, kita tutup pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan semua sehat-sehat ya. Pulang ke rumah, langsung pulang ya, jangan singgah lagi. Masih pembelajaran. Oh, masih ada ya? Iya, oke. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anakku semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.